Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rohmat dari kelas 11 IPS 3. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Warung Kondang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Peminatan semester 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dan pendekatan pergerakan nasional. Masa kebangkitan nasional di Indonesia adalah suatu masa kebangkitan rasa semangat, kesatuan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Masa kebangkitan negara Indonesia merupakan suatu bentuk dari dampak politik etis yang dicetuskan oleh Multatuli. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu berdirinya organisasi Pergerakan Pemuda Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908, serta diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, sekarang bagaimana sih munculnya pergerakan nasional? Nah, munculnya pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial terhadap rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, di sini saya akan menyebutkan penyebab terjadinya pergerakan nasional. Nah, penyebab terjadinya pergerakan nasional ini dibagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Maka rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah sehingga timbul semangat untuk bersatu membentuk sebuah negara. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri sehingga menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal. Poin pertama, masuknya paham liberalisme dan human right. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dan pelaksanaan politik etis pada tahun 1902 sehingga menimbulkan wawasan yang sangat luas bagi pelajar Indonesia. Dan yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia dan bangkit untuk melawan penjajah. Nah, selanjutnya lalu bagaimana strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal pembangkitan nasional. Nah, secara umum pergerakan nasional yang terdiri dari beragam bentuk, mulai dari yang berbentuk organisasi sosial, politik, kebudayaan, gerakan pemuda, gerakan wanita, gerakan buruh maupun keagamaan memiliki strategi yang hampir sama. Nah, sekarang selanjutnya strategi pergerakan nasional. Yang pertama, menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Yang kedua, perjuangannya sudah bersifat nasional, bukan kedaerahan. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan senjata. Dan yang keempat, perjuangannya ada yang bersifat kooperatif tetapi bukan prinsip dan non-kooperatif. Dan yang terakhir, perjuangannya dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, kaum pelajar, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Adapun organisasi pergerakan yang bersifat nasional banyak sekali jumlahnya. Namun perkembangan dari organisasi pergerakan yang bersifat nasional dapat dibedakan menjadi 3 masa, yakni masa awal, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal 1. Budi Utomo. Pergerakan ini yang dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional di Indonesia. Pergerakan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awal pembentukannya, pergerakan ini bersifat sosial budaya karena diawali dengan tujuan untuk meningkatkan martabat dan kecerdasan bangsa Bumi Putra. 2. Sarekat Islam. Pergerakan ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam
yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Syarikat Dagang Islam ini merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, yang pada pembentukannya merupakan sebuah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang dari Cina. Pedagang dari Cina ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menguasai perekonomian rakyat pada masa itu. Masa radikal. 1. Perhimpunan Indonesia. Awalnya bernama Indische Vereniging, yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda seperti Sultan Kesayangan, Husein Jayadiningrat, dan Noto Suroto tahun 1908. Kemudian diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Para pemimpinnya pun berganti, terdiri dari R.Iwa Kusuma Sumantri dan Mohatta. 2. Partai Komunis Indonesia. Paham sosialis komunis yang ada di Indonesia dibawa oleh Sneflit, Brandstätter, dan Drecker, yang diwujudkan dengan membentuk ISDV pada 9 Mei 1914, dan tujuannya adalah menyebar luaskan paham sosialis demokratis. Dengan usaha yang dilakukan adalah berusaha mendekati rakyat dengan cara menjalin hubungan dengan SI dan IP. Dan strategi lainnya yaitu menarik simpati golongan nasionalis dengan cara mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis yang diketuai oleh Semaun. Masa moderat. 1. Partai Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Dibubarkannya PNI dan dibentuknya Partindo menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan tokoh PNI sendiri. Kelompok Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan partai baru yang dinamai Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. PNI Baru ini didirikan di Yogyakarta pada tahun 1931. Asasnya yaitu non-kooperatif, mandiri, dan kerakyatan. 2. Partai Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI adalah suatu bentuk federasi dari berbagai organisasi politik, mulai dari Parindra, Gerindo, PII, Partai Katolik Indonesia, dan PSII. Tujuan GAPI yaitu untuk membentuk badan persatuan dan menjalankan aksi bersama guna memperjuangkan kepentingan rakyat. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.